Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang peran sekolah dan orang tua dalam perkembangan nilai, moral, dan sikap peserta didik SLTP. Pokok bahasan yang akan kita pelajari dalam peran sekolah dan orang tua dalam perkembangan nilai, moral, dan sikap peserta didik SLTP adalah yang pertama, pengertian, hubungan, dan faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai, moral, dan sikap peserta didik. Yang kedua, peran orang tua dalam perkembangan nilai, moral, dan sikap peserta didik. Dan yang ketiga, peran sekolah dalam perkembangan nilai, moral, dan sikap peserta didik. Baiklah, di sini saya Ana Fariha akan masuk pada pembahasan pertama yang menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan nilai, moral, dan sikap. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai adalah harga, angka kepandaian. Adapun menurut Springer, nilai diartikan sebagai suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan dalam situasi sosial tertentu. Selanjutnya, moral adalah kaidah-kaidah norma dan pranata yang mengatur individu dalam kehidupannya dengan kelompok sosial dan masyarakat. Dan yang terakhir, sikap. Sikap adalah aspek psikologi individu yang sangat penting, karena sikap merupakan kecenderungan untuk berperilaku, sehingga akan banyak mewarnai perilaku seseorang. Berdasarkan penjelasan yang saya bacakan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai adalah dasar pertimbangan bagi individu untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, moral adalah perilaku yang seharusnya dilakukan atau dihindari. Sedangkan sikap merupakan kecenderungan individu untuk merespon terhadap suatu objek atau sekumpulan objek sebagai perwujudan dari sistem nilai dan moral yang ada dalam dirinya. Adapun hubungan antara nilai, moral, dan sikap adalah nilai mengarah pada pembentukan nilai-nilai moral tertentu yang selanjutnya akan menentukan sikap individu tersebut. Faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai, moral, dan sikap individu adalah terdapat dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dalam perkembangan nilai, moral, dan sikap peserta didik, apakah itu termasuk tanggung jawab sekolah saja atau orang tua saja? Tentu saja, keduanya sangat berperan, karena semestinya antara orang tua dan sekolah harus saling mendukung atau bisa dikatakan sebagai partner dalam pendidikan. Sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anissa Aulia. Saya Anissa Aulia akan melanjutkan pembahasan tentang peran orang tua dalam pengembangan nilai, moral, dan sikap terhadap siswa di SLTP atau di SLTA. Yang pertama, di mana perhatian orang tua sangatlah mempengaruhi perilaku anak. Hal itu dikarenakan lingkungan keluarga merupakan sarana pertama anak memperoleh pendidikan. Oleh karena itu, hendaknya peran sebagai orang tua harus dapat memberikan perhatian yang cukup kepada anak demi perkembangan perilaku baik pada anak-anak mereka. Yang kedua, lingkungan keluarga merupakan pendidikan utama dan pertama bagi anggotanya. Pendidikan dalam keluarga akan terwujud dengan baik berkat adanya pergaulan dan hubungan saling mempengaruhi atau cara timbal balik antara orang tua dengan anak. Sehingga peran orang tua yaitu menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak, memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya dengan cara orang tua melakukan perbuatan terpuji dan menjauhi atau meninggalkan yang tercela. Suasana keluarga yang terbiasa melakukan perbuatan terpuji dan meninggalkan yang tercela akan menyebabkan anggotanya atau anak-anaknya tumbuh dengan wajar dan akan tercipta keserasian dalam keluarga, sehingga pengaruh keluarga akan menjadikan pribadi yang baik.
Yang ketiga, memperkenalkan nilai dan moral yang berlaku di masyarakat kepada sang anak. Anak harus diperkenalkan dengan pedoman dalam bertingkah laku, yakni agama, Pancasila, dan adat istiadat. Maka anak akan mengikuti kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Oleh sebab itu, anak akan bertingkah laku sesuai yang dianggap baik oleh masyarakat. Jadi peran orang tua yakni mengajarkan anak pendidikan tentang agama yang berkaitan dengan bagaimana bergaul dengan sesama manusia, mengarahkan dan memotivasi anak dalam hal mengikuti tata aturan atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat, dengan perilaku-perilaku terpuji seperti sikap hormat kepada orang yang lebih tua, mengucapkan salam jika bertemu, membantu sesama, saling tolong-menolong, dan sebagainya. Memberikan contoh yang baik atau teladan kepada anak-anaknya, terutama dalam hal moral. Yang keempat, adanya melibatkan anak dalam suatu pembahasan tentang dilema moral. Dilema moral di sini merupakan suatu situasi yang diatur sedemikian rupa yang menuntut anak untuk mempertimbangkan atau memperhatikan nilai benar dan salah. Dilema moral dapat menyangkut kejujuran, kesetiaan, kepatuhan, kebersihan, dan berbagai aturan-aturan moral lainnya. Orang tua memberikan storytelling atau dongeng dan kisah-kisah yang berunsur pendidikan seperti kisah Nabi dan Rasul, di mana dalam kisah tersebut dapat memberikan stimulasi kepada anak sehingga anak dapat membedakan yang benar dan yang salah dalam mengambil kesimpulan. Yang kelima, menanamkan sikap yang penuh kasih. Jika orang tua memelihara anaknya dengan penuh kasih sayang, toleransi, dan kelembutan, maka anaknya cenderung memiliki sifat-sifat seperti di atas. Dalam berhubungan dengan orang lain, sifat-sifat itu selalu mewarnai tingkah laku anak tersebut. Yang keenam, adanya membangkitkan perasaan bersalah terhadap anak. Anak-anak yang mudah mengalami perasaan bersalah menjadi takut sekali melakukan pelanggaran moral. Sebaliknya, anak-anak yang memiliki sedikit perasaan bersalah, sedikit pula kemauannya untuk melawan godaan. Yang ketujuh, orang tua harus menerapkan pola asuh yang disiplin kepada sang anak. Yang kedelapan, memperkuat kata hati. Yang kesembilan, memperkuat tingkah laku altruistik. Tingkah laku altruistik merupakan tingkah laku suka menolong, membagi milik sendiri dengan temannya. Yang ke-10, memberikan contoh. Dan yang terakhir, yaitu menerapkan disiplin. Kedisiplinan yang diberikan oleh orang tua terhadap anak merupakan salah satu faktor yang menunjang penerapan tingkah anak dalam menerapkan tingkah laku moral. Dan pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik Lisa Aprilia. Peran sekolah dalam pengembangan nilai, moral, dan sikap siswa SLTP. Peran sekolah yang pertama adalah sebagai pembimbing, yaitu peran untuk membimbing siswa menjadi manusia dewasa yang cakap tutur kata, perilaku dan tindakan yang baik diperlukan peserta didik bagi perkembangannya. Yang kedua, sebagai motivator, yaitu memberikan pembelajaran siswa tentang kebaikan. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan agar dapat berjalan dan tidak menyimpang dari tujuan yang diharapkan. Yang ketiga, sebagai model, yaitu peran untuk melaksanakan tugas mengajar, melatih, mendidik, juga menjadi suri tauladan atau memberikan contoh yang baik kepada siswa agar tingkah lakunya sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Yang keempat, sebagai komunikator, yaitu guru sebagai pengajar dan pendidik juga membutuhkan komunikasi dengan pihak sekolah lainnya, misalnya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, sesama guru yang lain, dan juga dengan siswa agar hubungan antara guru dan siswa lebih dekat lagi, sehingga setiap permasalahan siswa dengan mudah dapat diselesaikan. Yang kelima,
menyediakan wadah untuk menyalurkan bakat dan minat siswa dalam berbagai bentuk kegiatan sekolah, baik di intra ataupun melalui kegiatan ekstrakurikuler yang bervariatif. Yang keenam, menjalin kerjasama dengan semua lini pendidikan, termasuk wali murid, sehingga menumbuhkan rasa persaudaraan antara pihak sekolah dan wali murid siswa. Yang ketujuh, mengintegrasikan nilai-nilai moral ke dalam setiap mata pelajaran yang diajarkan kepada siswa, di mana hal ini tampak pada setiap perangkat pembelajaran yang telah ada pada setiap guru mata pelajaran. Yang kedelapan, yaitu keteladanan langsung yang diberikan oleh guru dan semua warga melalui tindakan langsung yang dapat dilihat secara fisik. Yang kesembilan, guru sebagai penyempurna. Yang kesepuluh, memberikan dorongan untuk belajar secara teratur. Yang kesebelas, berperan membina perilaku. Dan yang terakhir, guru sebagai pembawa hati manusia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.